Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Delou, NPM 31190030, semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya diberikan tugas yaitu mereview kembali sebuah artikel tentang tindak tutur. Nah, judul artikel yang saya ambil yaitu tentang analisis tindak tutur dalam novel keluarga, karya Bonaventura. Latar belakang dari novel ini yaitu yang pertama, manusia berkomunikasi membutuhkan media yang dapat dipahami antara penutur dan mitra tutur. Sarana yang digunakan yaitu bahasa. Nah, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat manasuka dan konvensional. Dengan bahasa, manusia juga dapat mengembangkan pengetahuannya. Yang berikut kajian teori. Yang pertama, pengertian pragmatik, yaitu studi terhadap makna kajian dalam studi tertentu. Sifat-sifat bahasa yang dapat dimengerti melalui pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Yang berikutnya, tindak tutur, yaitu individual yang bersifat psikologis dan berlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dan dalam berikutnya yaitu berjudul sosiolinguistik atau teori dan problem. Itu jenis-jenis tutur. Jenis-jenis tindak tutur, yang pertama lokusi, yaitu tindakan yang paling mudah menyatakan sesuatu yang pemakainya tidak tergantung pada konteks. Yang kedua, ilokusi. Ilokusi yaitu berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Tindak ilokusi sangat sulit untuk diklarifikasi karena lebih dahulu harus mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tuturnya. Yang terakhir, peristiwa tutur. Menurut Kair dan Agustina, peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak atau penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk dan fungsi tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dalam novel keluarga, Tak Kasat Mata karya Bonaventura. Yang berikutnya, sumber dialog antara dalam novel keluarga Tak Kasat Mata karya Bonaventura. Novel keluarga Tak Kasat diterbitkan oleh Gagas Media tahun 2016 dengan ukuran 13 x 19 cm dan jumlah halaman 118. Novel tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang bekerja di waktu sebuah kantor. Yang berikutnya, data dan sumber data. Yang pertama itu yang digunakan yaitu diperoleh melalui Loveland dan Loveland, bahwa data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dianalisis yaitu tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi, yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsinya dalam dialog novel keluarga Tak Kasat Mata karya Bonaventura Genta. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik baca dan teknik catat, yaitu data keabsahan yang dilakukan dengan membaca suara dan cermat. Yang berikut, analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Temuan penelitian yaitu berbentuk dan fungsi tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi ini dilakukan dengan menganalisis novel keluarga Tak Kasat karya Bonaventura. Pada novel ini ditemukan sebanyak 93 data yang berupa tuturan lokusi 87 data, ilokusi 91 data, dan perlokusi 89 data. Yang berikut, teknik analisis data. Yang pertama, tindakan tutur lokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam kalimat yang dapat dipahami.
Yang kedua, tindak tutur ilokusi, yaitu sesuatu tindakan yang selain untuk menyatakan dan melakukan sesuatu. Yang terakhir, tindak tutur perlokusi, yaitu tuturan yang memiliki efek atau daya pengaruh yang ditimbulkan dari tuturan penutur terhadap mitra tutur. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terdapat dalam novel Keluarga Tak Kasat karya Bonaventura. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sekian dan terima kasih.